Pasar Karawang pagi itu ramai seperti biasa. Pedagang sayur, tukang daging, hingga penjual bumbu dapur sibuk melayani pembeli. Di antara hiruk-pikuk itu, suasana mendadak berubah saat suara langkah sepatu bot menginjak aspal basah terdengar dari arah selatan pasar. Semua yang mendengarnya spontan menoleh. Beberapa langsung membereskan dagangan, beberapa lagi memasang wajah waspada. Sosok tinggi besar dengan rambut cepak dan tatapan tajam itu tak lain adalah Budi, preman paling ditakuti di pasar Karawang. Budi bukan sembarang preman. Selain dikenal kejam, ia diyakini memiliki ajian rawa rontek, ilmu hitam yang membuatnya bangkit setiap kali dibunuh. Dalam bentrok antar preman sebelumnya, tubuhnya pernah ditusuk obeng dan digebuk linggis, namun ia tetap bangkit seolah tak kenapa-kenapa. Itu membuat semua orang pasar tunduk. Bahkan kepala pasar pun memilih diam daripada berurusan dengan pria bertato kepala macan di dada kirinya itu. "Mana setoran lo, Kang Ujang?" bentaknya pagi itu kepada tukang ikan. Kang Ujang yang sudah sepuh hanya mengangguk-angguk sambil menyerahkan lembaran lusuh 50 ribuan. Tangan Budi merampasnya tanpa basa-basi, lalu menepuk-nepuk dagu Kang Ujang dengan kasar. "Jangan sampai gue datang 2 kali ya, kakek bau ikan," katanya seraya tertawa kecil yang dingin, penuh ejekan. Setelah menagih ke beberapa lapak, langkah Budi terhenti di pojokan pasar, tempat yang jarang ia perhatikan sebelumnya. Di sana, seorang kakek tua mengenakan peci lusuh dan sarung batik, duduk tenang di atas tikar, menjajakan tempe bungkus daun pisang. Dagangannya sederhana, namun wajahnya tenang, nyaris tanpa rasa takut. Budi mendekat sambil meludah ke samping. "Lo baru jualan di sini, kek?" Kakek itu menoleh pelan, matanya teduh namun dalam, seperti menyimpan sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. "Iya, nak, saya cuma jual tempe, nggak ganggu siapa-siapa," katanya lirih namun jelas. Kata-katanya tak mengandung rasa takut sedikit pun, membuat Budi mengernyit. "Semua yang dagang di sini harus setor, termasuk lo," gertaknya, suaranya mulai naik. "Aku hanya jual tempe, nak. Untungnya pun tak seberapa, buat makan saja pas-pasan," jawab si kakek tenang. Kalimat itu, bukannya menyentuh hati Budi, malah membangkitkan amarahnya. Ia membalik satu keranjang tempe kakek itu dengan kaki, membuat tempe-tempe terlempar ke tanah becek. "Kalau lo nggak setor, lo nggak boleh dagang di sini." Para pedagang di sekeliling hanya bisa menunduk. Tak ada yang berani melawan. Tapi ada sesuatu yang aneh. Beberapa dari mereka tampak saling berbisik, menyebut nama Mbah Sarmo dengan suara pelan dan gemetar. Seorang ibu-ibu bahkan berkata pelan, "Itu kakek bukan orang sembarangan. Dulu dia jawara Banten." Namun Budi tak mendengar dan tak peduli. Baginya, tak ada yang lebih tinggi dari kekuasaan yang ia genggam. Ia tak tahu bahwa hari itu adalah awal dari kehancuran kesombongannya. Dan lelaki renta yang ia hina itu bukanlah pedagang biasa, melainkan penjaga ilmu tua yang telah lama terpendam, ilmu bandrong, yang mampu menumbangkan raja kegelapan sekalipun. Matahari mulai naik, namun suasana pasar Karawang masih diliputi ketegangan. Kakek tua yang dagangannya dibanting oleh Budi duduk bersila, memunguti satu persatu tempe yang berceceran di tanah. Tangannya gemetar, bukan karena takut, tapi karena usia yang sudah tak muda lagi. Tak ada amarah di wajahnya, hanya sorot kesabaran yang dalam. Ia tak menatap Budi, tak mengumpat, tak membalas. Hanya diam, seolah menanggung beban yang hanya bisa dipikul oleh mereka yang telah menelan pahit getir dunia. "Gue bilang pergi, jangan lo ngotot jualan di sini," hardik Budi lagi, suaranya menggelegar, memancing sorot mata pedagang yang lain. Namun tak satu pun yang berani mendekat, apalagi melerai. Mereka tahu, menyentuh urusan Budi sama dengan menyentuh maut. Tapi kakek itu tetap tak bergeming, dan justru mulai merapikan kembali tikarnya, meletakkan tempe yang masih layak jual ke atas nampan rotan. "Aku hanya cari makan, nak. Bukan cari ribut," ucap sang kakek lirih. Namun kalimat itu seperti cambuk bagi Budi. Ia merasa direndahkan oleh keberanian tanpa suara itu. Emosinya naik, ia mengangkat kaki kanannya, hendak menyepak kembali dagangan kakek itu. Tapi sebelum kakinya bergerak, seorang ibu penjual sayur berteriak, "Jangan, Bat. Dia itu Mbah Sarmo." Langkah Budi terhenti sejenak, nama itu menggantung di udara. Ia menatap si ibu dengan pandangan bingung. "Siapa?" tanyanya kasar, tapi si ibu hanya menggeleng, menunduk sambil bergumam, "Lo udah kelewat batas, Bat." Kakek itu, dulunya jawara.
Budi mendengus, mengira itu hanya dongeng. Jawara, ini tahun berapa, Bu? Udah gak zaman, katanya sambil tertawa. Tapi jauh di dalam dadanya, ada sedikit rasa tak nyaman. Kata, Jawara, masih punya gema di Karawang, apalagi kalau itu berasal dari Banten. Wilayah itu dikenal sebagai tanah para pendekar tua, penjaga ilmu-ilmu yang sekarang dianggap mitos oleh anak-anak muda macam Budi. Mbah Sarmo tak berkata apa-apa. Ia berdiri perlahan, tubuhnya ringkih namun penuh wibawa. Ia memandangi Budi, dan di matanya tergambar satu hal iba. Kau masih muda, tapi terlalu sombong. Sombong membuat manusia lupa pada batas, katanya pelan, namun cukup keras untuk didengar semua orang di sekitar. Suasana pasar hening, hanya terdengar suara bebek dari lapak sebelah. Budi memandangi kakek itu dengan penuh benci. Gue bakal balikin kata-kata lo, kek. Besok pagi, gue tunggu lo di tengah alun-alun pasar. Kalau lo bener-bener Jawara, lawan gue 1 lawan 1. Ujarnya lantang, lalu berbalik sambil tertawa menantang. Pedagang-pedagang tercekat, sebagian langsung menutup lapaknya lebih awal. Mereka tahu, besok bukan hari biasa. Besok akan ada darah yang tumpah di pasar Karawang. Dan di bawah terik matahari yang mulai menyengat, Mbah Sarmo berdiri diam. Matanya menatap langit, bibirnya bersikir dalam hati. Pertarungan yang ia hindari selama puluhan tahun kini datang menghampirinya lagi. Ia tahu, ajian Bandrong yang telah lama ia kubur dalam ketenangan akan kembali harus menyala. Kabar tantangan Budi kepada Mbah Sarmo menyebar cepat seperti angin badai yang melintasi sawah-sawah Karawang. Para pedagang pasar, tukang parkir, tukang becak, hingga pemulung pun memperbincangkannya. Budi nantang Mbah Sarmo di alun-alun pasar besok pagi. Begitu isi bisik-bisik yang bergema dari satu mulut ke mulut lain. Sebagian tak percaya, sebagian lagi menahan napas, tahu bahwa yang akan terjadi bukanlah adu otot biasa, tapi bentrokan antara ilmu hitam dan ilmu tua yang telah lama tak tampak. Di sudut pasar, seorang pedagang mie ayam tua berkata lirih pada pembelinya, dulu waktu muda, Mbah Sarmo dikenal sebagai pemilik ajian Bandrong, ajian warisan Jawara tanah Banten yang konon bisa meremukkan tulang dengan satu pukulan. Pembelinya hanya menelan ludah. Ilmu Bandrong bukan sembarang cerita rakyat. Di masa lalu, itu adalah jurus pamungkas para Jawara pengayom kampung, disegani, ditakuti, dan dihormati. Tapi zaman telah berubah. Ilmu-ilmu tua itu dianggap usang. Hingga kini, saat satu nama muncul kembali ke permukaan. Sementara itu di tempat lain, Budi duduk di warung kopi, dikelilingi 3 anak buahnya. Ia tampak santai, menyulut rokok sambil tertawa lebar. Gue heran, kenapa semua orang takut sama kakek renta itu. Katanya seraya meniup asap ke langit-langit warung. Salah satu anak buahnya, Harry, mencoba mengingatkan, tapi Bat, gua denger dulu dia emang Jawara beneran, punya ilmu Bandrong, Bat. Orang-orang bilang bisa bikin lawan muntah darah cuma kena 1 tamparan. Budi, tertawa keras, lalu memukulkan tangan ke meja. Gue punya rawa rontek, kalaupun gue dibunuh, gue bangkit lagi. Kakek itu bakal gua permalukan di depan semua orang. Biar tahu siapa penguasa pasar Karawang yang sebenarnya. Ucapannya terdengar seperti pengumuman perang. Tapi jauh di balik sorot matanya yang garang, ada rasa penasaran yang diam-diam tumbuh. Ia tak pernah menghadapi lawan seumur Mbah Sarmo, lawannya selama ini hanya preman-preman muda yang mengandalkan otot. Di rumah kecilnya yang berada di pinggiran sawah, Mbah Sarmo duduk bersila di ruang tengah. Di hadapannya, dupa menyala perlahan, mengepulkan asap tipis yang membentuk garis-garis lembut ke langit-langit. Di hadapannya terletak sebuah keris kecil berbalut kain kuning dan sebungkus serbuk akar wangi. Ia membisikkan doa-doa yang tak lagi dikenal oleh generasi muda. Ya Allah, aku tak ingin menumpahkan darah. Tapi bila tak ada jalan lain, bimbinglah aku. Bayangan masa mudanya perlahan terlintas di benaknya. Suara gemuruh sabung Jawara, dentuman kaki di tanah, dan deru napas lawan-lawannya yang tumbang satu persatu. Ia telah meninggalkan semua itu demi ketenangan, memilih menjual tempe dan hidup dalam kesederhanaan. Namun dunia kini mengusiknya lagi. Ia bukan hanya membela harga diri, tapi juga menjaga adab yang kini diludahi oleh para pemuda arogan seperti Budi. Malam menjelang, dan pasar Karawang pelan-pelan menutup aktivitasnya. Tapi tak seperti malam biasa, malam ini semua orang resah. Di dalam hati mereka, tumbuh pertanyaan yang menggantung di udara, apakah Mbah Sarmo akan benar-benar melawan? Dan bila ya,
bisakah seorang kakek tua menundukkan sosok setangguh budi si Rawa Rontek? Sementara langit mendung menggantung di atas Karawang, bumi seakan menahan napas. Karena besok pagi, bukan sekadar dua tubuh yang akan bertarung, tapi dua zaman, dua kekuatan, dan dua jalan hidup yang tak bisa saling berdamai. Fajar merekah perlahan di atas pasar Karawang. Kabut tipis menggantung di antara deretan los dan warung, menciptakan suasana seperti medan perang yang tengah menanti tabuh genderang. Belum juga matahari naik sempurna, puluhan warga sudah berkumpul di alun-alun depan pasar. Tak ada pedagang yang buka, tak ada pembeli yang datang. Semua pandangan tertuju pada satu tempat, ruang kosong di tengah lapangan tanah yang akan menjadi saksi pertempuran tak biasa pagi ini. Budi datang paling awal. Ia mengenakan kaos hitam ketat dan celana jeans belel yang digulung hingga betis. Di lehernya tergantung seutas kalung besi, simbol geng preman pasar yang ia pimpin. Wajahnya dingin, matanya menyala penuh keyakinan. Di kedua telapak tangannya, minyak gosok sudah diolesi sejak subuh. Ia sesekali meninju udara, memamerkan ototnya di depan kerumunan, seolah berkata, siapa yang bisa menghentikan gua? 1 jam berlalu. Beberapa orang mulai saling berbisik, gelisah. Apa Mbah Sarmo takut? Tanya seorang pemuda. Enggak mungkin, beliau pasti datang, jawab yang lain, meski nada suaranya terdengar ragu. Lalu tiba-tiba, dari arah jalan kecil yang membelah los sayur, muncullah sosok bersarung, berkemeja lusuh, dan bertongkat kayu tua. Mbah Sarmo berjalan pelan, setiap langkahnya mantap, seperti tanah mengenali tapaknya. Warga langsung membuka jalan, suasana seketika senyap, tak ada sorakan, tak ada ejekan. Hanya suara langkah kaki kakek tua itu yang terdengar jelas di antara napas yang ditahan. Budi tersenyum sinis, lalu tertawa keras, akhirnya datang juga, kek. Siap buat digulingin di depan orang banyak. Tapi Mbah Sarmo tak menjawab, ia hanya berdiri di hadapan Budi, menatap mata pemuda itu dengan tenang, seperti samudra menatap badai. Waktu masih memberi kau kesempatan untuk berubah pikiran, ucap Mbah Sarmo lembut. Tapi bagi Budi, itu terdengar seperti hinaan. Gue udah pilih, jalan gue, ayo, kita selesaikan sekarang. Teriak Budi sembari melepaskan kaosnya dan bersiap dalam posisi kuda-kuda silat. Ia maju duluan, menghantam udara dengan cepat, satu pukulan diarahkan langsung ke dada Mbah Sarmo. Tapi yang mengejutkan semua orang, pukulan itu berhenti di udara. Telapak tangan Mbah Sarmo yang keriput menangkap pukulan itu hanya dengan 2 jari. Semua orang terpana. Budi mendelik, tak percaya. Ia berusaha melepaskan tangannya, tapi cengkeraman 2 jari itu bagaikan dijepit ragum besi. Tenaga lo besar, tapi jiwamu kosong, bisik Mbah Sarmo. Lalu dengan satu hentakan halus, tubuh Budi terpental mundur 2 meter dan jatuh terguling ke tanah. Suasana meledak, teriakan kaget terdengar dari semua penjuru. Anak buah Budi nyaris maju, tapi sorot mata Mbah Sarmo menghentikan mereka. Pandangan kakek itu mengandung sesuatu yang tak bisa dijelaskan, ketegasan, kekuatan, dan aura tua yang tak tergoyahkan. Budi berdiri, wajahnya memerah, bukan hanya karena malu, tapi karena baru pertama kali dalam hidupnya, ia merasakan kalah. Pertarungan belum selesai, tapi di mata banyak orang, satu hal telah terjadi, mitos ilmu Bandrong bukan hanya dongeng. Dan di fajar yang basah oleh embun dan rasa gentar, pasar Karawang menyaksikan kebangkitan kekuatan yang selama ini mereka kira telah punah. Tanah di alun-alun pasar Karawang masih bergetar ringan usai tubuh Budi terbanting keras. Warga mendekap mulut, tak percaya bahwa si preman pasar yang selama ini ditakuti bisa dilempar dengan begitu mudah oleh seorang kakek tua. Namun suasana tiba-tiba berubah. Tubuh Budi yang tergolek tak bergerak perlahan berkedut, lalu bergerak. Satu tarikan napas panjang terdengar dari dadanya, dan ia berdiri kembali, tanpa luka, tanpa goyah, seolah tidak pernah jatuh. Beberapa orang mundur, ketakutan. Itu Rawa Rontek, bisik seorang lelaki tua di antara kerumunan. Dia punya ilmu pamungkas, tubuhnya tak bisa mati. Sorotan mata orang-orang kini berubah, dari kagum kepada Mbah Sarmo, menjadi ngeri terhadap Budi. Ilmu Rawa Rontek, ajian kelam dari tanah seberang, dikenal sebagai ilmu kebangkitan, tubuh yang dibunuh akan bangkit kembali, berulang kali, hingga lawannya kelelahan atau hancur mental. Budi berdiri dengan senyum menyeramkan. Di bibirnya mengalir darah tipis, tapi matanya bersinar merah. Gue udah mati berkali-kali, kek, ucapnya serak. Gak ada satu orang pun di dunia ini yang bisa ngalahin gue.
Ia maju lagi, kali ini dengan gerakan jauh lebih liar dan cepat. Pukulan demi pukulan menghantam udara, menghujani tubuh Mbah Sarmo dari segala arah. Mbah Sarmo bergerak ringan, seperti daun tua yang melayang tertiup angin. Tapi usianya tetap membatasi. Satu pukulan Budi akhirnya mendarat di bahunya, membuat tubuh renta itu terdorong ke belakang. Warga menahan napas. Budi tertawa puas. Gimana rasanya, kek? Udah tua, gak akan lama lo tahan. Gue bangkit terus, tapi lo cuma punya satu nyawa. Keringat membasahi dahi Mbah Sarmo. Ia menatap langit yang mulai cerah, lalu menunduk pelan, membisikkan doa dalam bahasa Jawa kuno. Tiba-tiba, ia menancapkan tongkat kayunya ke tanah. Getaran halus menjalar ke seluruh alun-alun. Daun-daun dari pepohonan sekitar berguguran perlahan. Ajian Bandrong bukan untuk membunuh, tapi untuk memutus siklus gelap, ucapnya. Dengan satu gerakan lambat, Mbah Sarmo membuka kain ikat di pinggangnya, memperlihatkan sebuah sabuk anyaman tua berwarna merah darah. Sabuk itu hanya dipakai oleh para jawara pilihan, penjaga garis ajian. Ia mengepalkan tangan, lalu maju pelan, menatap Budi lurus-lurus. Kau boleh bangkit 1000 kali, Budi. Tapi rawa rontek hanya bisa dihentikan dengan pukulan yang menghancurkan akar jiwamu. Budi menggeram, lalu menerjang. Tapi kali ini, Mbah Sarmo tak menghindar. Ia menunggu, dan pada saat yang tepat, melayangkan satu tamparan tajam ke dada Budi, tepat di tengah ulu hati. Tak terlihat keras, tapi getarannya mengalir seperti gempa dari dalam tubuh. Budi terhenti, matanya membelalak, tubuhnya terdiam, lalu perlahan jatuh bersimpuh. Ia bangkit lagi, lalu jatuh. Bangkit lagi, lalu roboh. Ajian rawa ronteknya terguncang. Orang-orang bersorak tertahan, masih takut, masih tak percaya. Tapi satu hal mulai mereka sadari, Mbah Sarmo tak sekadar mengalahkan tubuh Budi. Ia mulai memukul jiwanya, dan itu, dalam dunia ilmu tua, adalah satu-satunya jalan untuk memutus rawa rontek dari dalam. Tubuh Budi kembali tergolek di tanah. Namun kali ini, tidak ada sorakan, tidak ada tawa kemenangan. Justru keheningan pekat menyelimuti pasar Karawang. Warga melihat bagaimana mata si preman kini kosong, bukan karena kematian, tapi karena jiwanya sedang bergolak hebat. Ilmu rawa rontek memang memberinya kekebalan tubuh, tapi tak pernah benar-benar menyembuhkan luka di dalam hatinya. Dan kini, pukulan Bandrong Mbah Sarmo telah mengguncang dasar luka itu. Mbah Sarmo melangkah pelan mendekati Budi. Kau bukan terlahir jahat, Budi, suaranya dalam dan serak, kau hanya dibesarkan oleh dendam. Kalimat itu menghantam batin Budi lebih keras dari tamparan sebelumnya. Dalam bayangannya, tiba-tiba muncul sosok masa lalu, wajah ibunya yang penuh luka, tangis adiknya yang kelaparan, dan suara bapaknya yang tewas dipukuli rentenir saat Budi masih remaja. Dendam pada dunia yang membuatnya lemah, itulah yang membentuknya jadi preman. Air mata mulai menggenang di mata Budi, tapi egonya masih bergolak. Gue cuma pengen kuat, supaya gak diinjek-injek lagi. Teriaknya, tubuhnya bergetar, bukan karena luka, tapi karena pertarungan dalam dirinya sendiri. Ia mencoba bangkit, lagi dan lagi, namun setiap kali berdiri, kakinya lemas seperti menolak untuk melawan lagi. Pukulan Bandrong Mbah Sarmo tak melukai tubuh, melainkan menghantam akar kemarahan itu. Rawa rontek hanya tumbuh dari luka yang dipupuk, ujar Mbah Sarmo lirih. Dan aku tahu siapa gurumu. Kalimat itu sontak membelalakkan mata Budi. Ia menoleh cepat, menatap Mbah Sarmo dengan pandangan terkejut. Dukun Gombloh, dari Cirebon. Dia yang memberimu ajian rawa rontek, bukan? Budi mengangguk pelan, kaget sekaligus takut. Nama itu adalah rahasia kelamnya, tak pernah ia ucapkan kepada siapapun. Gombloh murid sesat, dia menyesatkan banyak pemuda sepertimu, lanjut Mbah Sarmo. Tapi rawa rontek bisa diputus, bila akarnya kau cabut sendiri. Budi terduduk, nafasnya berat, matanya sayu. Orang-orang melihat perubahan perlahan dalam raut wajah sang preman. Dari marah menjadi bingung, dari bingung menjadi pasrah, dari pasrah menjadi hampa. Lalu, tiba-tiba angin kencang bertiup. Awan gelap melintas cepat di atas pasar. Suasana berubah dingin. Dari kejauhan, seekor burung hitam melintas rendah, menandai kehadiran sosok yang tak diundang. Dia tahu aku mulai lepas dari ajian ini, gumam Budi. Dia pasti datang, guruku, Gombloh, suaranya penuh rasa takut. Mbah Sarmo menatap langit, wajahnya mengeras.
Perang ini belum selesai, Budi. Ini baru permulaan. Mbah Sarmo lalu menoleh ke arah warga. Siapkan diri kalian, kegelapan yang lebih besar akan datang ke Karawang. Dan kita harus bersatu, atau semua akan hancur. Suaranya menggema, menebar rasa genting yang merambat ke setiap hati yang hadir di sana. Di tengah pagi yang mencekam, Karawang seolah menahan napas, menunggu bayangan dari masa lalu yang sebentar lagi datang membawa murka. Langit Karawang menggelap meski matahari belum tergelincir. Angin dingin berputar, membawa bau kemenyan dan tanah basah. Di ujung jalan pasar, sesosok pria berjubah hitam muncul perlahan dari balik kabut. Langkahnya pelan, tapi setiap derapnya membuat bulu kuduk berdiri. Di pundaknya, tergantung kalung tulang, di tangannya sebilah tongkat ukiran tengkorak. Gombloh telah tiba, warga yang masih berkumpul mundur serempak. Beberapa perempuan menjerit pelan, anak-anak digendong pergi. Sosok itu terlalu asing dan kelam. Budi, yang duduk lemas di tanah, menunduk. Tangannya bergetar. Dia pasti marah, bisiknya. Mbah Sarmo berdiri tegak, menatap tajam ke arah Gombloh yang kini berdiri hanya 10 langkah di depannya. Sudah kuduga kau yang mencampuri, suara Gombloh serak namun jelas. Masih saja bermain jadi penyelamat, Sarmo. Padahal dunia ini milik mereka yang kuat. Ia meludah ke tanah, dan tanah itu mengepul. Gombloh menoleh ke arah Budi, wajahnya penuh amarah dan kekecewaan. Kau, murid pengecut, baru satu pukulan Bandrong sudah menangis macam bayi. Budi memejamkan mata, menahan rasa malu dan takut yang bercampur. Tapi Mbah Sarmo melangkah maju. Kau salah mendidik anak ini, Gombloh. Kau tidak menguatkan dia, kau hanya menjadikannya bejana dendammu. Dia butuh dipulihkan, bukan dikutuk. Kalimat itu menghentak seperti cambuk. Gombloh tersenyum dingin. Jadi kau ingin menyembuhkan Rawa Rontek dengan wejangan murahan. Dunia tidak bisa diselamatkan dengan kelembutan, Sarmo. Lalu, dengan satu hentakan tongkatnya, tanah di sekitar pasar bergetar. Dari celah-celah retakan tanah, asap hitam mengepul dan membentuk bayangan-bayangan seperti roh gentayangan. Para warga menjerit, berlarian menyelamatkan diri. Mbah Sarmo menancapkan tongkat kayunya ke tanah, membuat garis cahaya membentuk lingkaran pelindung. Keluar dari pasar ini, semua, teriaknya, ini bukan pertarungan untuk orang biasa. Gombloh menunjuk Budi, kembali ke kakimu, kau milikku, kau belum selesai menjalani Rawa Rontek. Tapi Budi menggeleng perlahan, gua gak mau lagi, suaranya lemah tapi tegas. Gua gak mau hidup bangkit mati tanpa tujuan. Gua cuma, pengen tenang. Gombloh mendengus, kalau begitu, kau musuhku. Dan kau akan mati, seperti yang lain. Mbah Sarmo berdiri di depan Budi, melindunginya. Kalau ingin mengambil Budi, kau harus melewatiku dulu. Cahaya di tongkatnya semakin terang. Kedua jawara tua itu kini berdiri saling berhadapan, yang satu dengan ilmu gelap penuh dendam, yang satu lagi dengan ajian suci Bandrong yang diwariskan para leluhur. Angin berhenti berhembus, waktu seolah membeku, dan Karawang menjadi saksi awal dari pertarungan dua ilmu tua yang akan mengguncang tanah Jawa. Petir menggelegar, mengguncang langit Karawang seolah alam pun bersiap menjadi saksi duel dua kekuatan kuno. Gombloh mengangkat tongkat tengkoraknya tinggi-tinggi, melantunkan mantra dalam bahasa kuno. Lidahnya bergetar cepat, matanya berubah merah menyala. Dari tubuhnya, asap hitam menguar seperti kabut neraka. Mbah Sarmo tetap diam, menunduk, memejamkan mata. Tapi tubuhnya mulai memancarkan cahaya kekuningan dari dada hingga ujung jari. Ajian Bandrong bangkit dalam hening. Ketika Gombloh menghempaskan tongkatnya ke tanah, semburan energi hitam meluncur deras sebagai badai ke arah Mbah Sarmo. Suara letusannya membelah udara, tapi begitu menyentuh tubuh tua itu, semburan itu langsung hancur, terpecah oleh benteng tak terlihat. Cahaya dari tubuh Mbah Sarmo berdenyut pelan namun kokoh, seperti napas bumi yang sedang terjaga. Ilmumu hanya menghancurkan, Gombloh. Bandrong menjaga, kau tidak akan menang di tanah ini. Jangan sombong, Samro. Gombloh meraung, tangannya membentuk mudra aneh, memanggil roh-roh sesat yang dikurung dalam ajian Rawa Rontek. Dari tanah, muncul 4 sosok tinggi kurus bermata merah, bayangan-bayangan muridnya yang telah mati dan dikutuk hidup kembali sebagai pengawal. Mereka mengerang, siap menyerbu Mbah Sarmo. Tapi sang kakek hanya mengetupkan tongkat kayunya 3 kali ke tanah. Bandrong Satria, murka bumi, jagalah rakyatmu. Tanah pun bergetar, retakan-retakan kecil muncul dan dari sana,
Akar-akar pohon menjulur, melilit keempat roh itu dan menyeret mereka kembali ke perut bumi. Jeritannya memilukan, sebelum hilang ditelan tanah. Gombloh mundur selangkah, wajahnya mulai menegang. "Kau masih sehebat dulu," gumamnya. Tapi kini ada rasa gentar yang menyelip di sorot matanya. Dari kejauhan, Budi menyaksikan pertarungan itu dengan tubuh gemetar. Baginya, dua sosok itu bukan lagi manusia. Mereka adalah puncak dari dua jalan hidup, satu dalam kegelapan, satu dalam cahaya. "Kalau saja dulu gua ketemu Mbah Sarmo sebelum Gombloh," bisiknya. Penyesalan perlahan menggerogoti hatinya, tapi suara dalam dirinya juga berbisik, belum terlambat. Gombloh kembali menyerang, kali ini dengan teknik, asap pengoyak sukma, ajian hitam yang bisa membuat lawan kehilangan ingatan dan jatuh dalam kegilaan. Asap hitam membentuk wajah-wajah yang memekik menyeramkan. Tapi Mbah Sarmo hanya mengangkat satu tangan, jari-jarinya membentuk lingkaran. "Ajian Bandrong, pagar langit!" teriaknya. Cahaya dari telapak tangannya menyapu bersih asap itu, seolah matahari mengusir kabut. Benturan energi terakhir datang seperti badai, Gombloh meluncur dengan tubuh menyala merah, menebas tongkatnya ke arah Mbah Sarmo. Tapi sang kakek menangkis dengan tangan kosong. Suara dentuman besar terdengar, tanah retak, angin menyebar ke segala arah. Orang-orang yang mengintip dari kejauhan terpelanting. Ketika debu mereda, Mbah Sarmo masih berdiri tegak, sementara Gombloh terhuyung, darah menetes dari mulutnya. Mbah Sarmo menatapnya dalam. "Pergilah, Gombloh. Hari ini kau kalah bukan karena aku lebih kuat, tapi karena muridmu akhirnya memilih meninggalkan kegelapanmu." Gombloh menatap Budi dengan pandangan penuh luka. "Kau akan menyesalinya, dunia ini takkan memaafkan orang lemah." Lalu ia menghilang dalam asap hitam, meninggalkan aroma belerang dan ancaman yang belum selesai. Tapi Karawang hari itu telah memihak cahaya. Sepekan telah berlalu sejak pertarungan dahsyat itu, namun pasar Karawang belum benar-benar pulih. Banyak pedagang masih trauma, dan sebagian memilih berjualan lebih siang, saat matahari tinggi. Tapi di salah satu sudut pasar, warung tempe Mbah Sarmo tetap buka seperti biasa. Di sana, Budi kini membantu, memotong kedelai, menata tempe, dan menyapa pelanggan. Rambutnya dipotong pendek, matanya lebih teduh. Namun jauh di dasar jiwanya, luka lama belum sembuh. Setiap malam, mimpi buruk datang. Ia melihat wajah-wajah para korban masa lalunya, orang-orang yang dulu ia palak, pukul, atau ancam. Ia melihat dirinya bangkit dari kubur dengan tubuh bersimbah darah, roh rawa rontek menjerit dalam tubuhnya, memanggilnya kembali. Tapi begitu ia terbangun, suara lembut Mbah Sarmo selalu hadir, membacakan doa, memberi ketenangan. "Ilmu bisa ditinggalkan, tapi dosamu tetap harus ditebus," ucap Mbah Sarmo suatu malam. "Kau harus menghadapinya, bukan lari darinya." Namun ketenangan itu tidak berlangsung lama. Di sudut kota, kabar beredar tentang kemunculan makhluk-makhluk hitam berbentuk manusia tapi tanpa wajah. Mereka muncul malam hari, menakuti warga, menculik anak-anak, dan menghilang tanpa jejak. Beberapa warga mulai mengaitkan kejadian ini dengan bayang-bayang rawa rontek yang belum sepenuhnya padam. "Itu ajian dendam," kata Mbah Sarmo. Sisa-sisa kekuatan Gombloh menuntut tumbal. Budi merasa gemetar saat mendengar kabar itu. Apa mungkin, itu karena gua belum sepenuhnya lepas dari ajian rawa rontek? Tanyanya. Mbah Sarmo menatap tajam, lalu mengangguk. "Mungkin, tapi bukan karena kau masih memakainya. Melainkan karena kau belum benar-benar memaafkan dirimu sendiri. Selama dendam masih hidup di hatimu, entah pada orang lain, atau pada dirimu sendiri, ajian itu akan selalu punya celah untuk kembali." Malam berikutnya, makhluk hitam itu muncul di rumah salah satu pedagang sayur. Anaknya menghilang, warga panik, pasar kembali diliputi ketakutan. Beberapa mulai menyalahkan Budi. "Sejak dia datang, pasar ini gak tenang," teriak salah satu ibu. Budi hanya tertunduk, menerima semua makian. Tapi Mbah Sarmo berdiri di hadapan warga. "Kalau kalian ingin menyalahkan seseorang, salahkan saya. Tapi ingat, kita sedang berhadapan dengan sesuatu yang tidak bisa dilawan dengan kemarahan." Akhirnya, Budi memutuskan sesuatu yang besar. "Mbah, gua harus ke tempat itu. Ke makam tempat Gombloh dulu melatih gua. Gua harus mengubur semuanya di sana." Mbah Sarmo menatapnya lama. "Sendiri?" tanya sang kakek. Budi mengangguk. "Ini luka gua, Mbah. Gua yang harus menyembuhkannya." Mbah Sarmo tak mencegah,
hanya memberinya sebotol minyak wangi dan secarik jimat kuno. Kalau roh dendam itu bangkit, bakar ini. Dengan langkah berat, Budi berjalan meninggalkan pasar saat fajar mulai menyingsing. Tanpa tongkat, tanpa senjata, hanya membawa niat untuk menyelesaikan apa yang dulu dimulai dalam kelam. Kabut menyambutnya, suara burung tak terdengar. Di kejauhan, makam tua tempat Gombloh dulu membangkitkan rawa rontek kini menyimpan aura mencekam. Dan di balik nisan-nisan tua, sesuatu telah menunggu. Sesuatu yang belum selesai. Kabut tebal menyelimuti makam tua di pinggir hutan Karawang, menciptakan suasana mencekam yang menusuk tulang. Budi berdiri terpaku, menatap nisan-nisan yang retak dan penuh lumut. Angin malam membawa bisikan-bisikan samar, seolah ribuan jiwa bergema dalam kelam. Jantungnya berdegup kencang, tapi ia tahu ia harus melangkah lebih dalam. Inilah medan terakhirnya untuk mengubur dendam yang selama ini membelenggunya. Ketika ia menyalakan minyak wangi dan membakar jimat pemberian Mbah Sarmo, api kecil itu menyala redup. Namun, asapnya berubah menjadi kabut hitam pekat yang membentuk sosok bayangan manusia yang familiar, sosok dirinya sendiri. Bayangan itu menatap dengan mata merah membara, penuh amarah dan dendam. Kau pikir bisa lari dariku, Budi? Aku adalah bagian dari dirimu. Aku adalah ajian rawa rontek yang kau warisi. Suara bayangan itu bergema tajam. Budi gemetar, tapi ia menarik napas dalam-dalam. Gua bukan kau. Gua bukan dendam dan amarah. Gua mau hidup tenang, membayar semua kesalahan yang gua buat. Bayangan itu tertawa miris, suara dinginnya menusuk jiwa. Tenang, kau bahkan belum tahu bagaimana rasanya jadi aku. Aku adalah kegelapan yang kau sembunyikan, kekuatan yang kau takutkan. Tanpa aku, kau takkan pernah jadi siapa-siapa. Pertarungan pun dimulai, bukan dengan tinju atau senjata, melainkan dengan kata-kata dan ingatan. Bayangan itu menyerang kenangan Budi satu persatu, saat ia memukul pemuda miskin, saat ia menipu tetangga, saat ia mengabaikan suara hati kecilnya. Namun setiap kali luka itu terbuka, Budi menenangkan dirinya dengan pengampunan yang dipelajari dari Mbah Sarmo. Aku menerima masa laluku, aku belajar dari kesalahan, dan aku berjanji untuk berubah. Bayangan itu mulai goyah, bentuknya perlahan pecah-pecah seperti asap yang tertiup angin. Tapi ia berteriak terakhir kali, kau takkan pernah bebas, Budi. Aku adalah darahmu. Dengan sekuat tenaga, Budi membakar jimat itu, dan api membara menyambar kabut hitam, mengusir bayangan itu perlahan-lahan. Suara jeritan amarah berubah menjadi bisikan yang kian melemah. Saat kabut hilang, Budi terjatuh di tanah, napasnya terengah-engah tapi hatinya lega. Ia menyentuh dadanya, merasakan damai yang baru pertama kali ia rasakan setelah bertahun-tahun. Mbah Sarmo muncul dari balik pepohonan, tersenyum lemah. Kau telah menaklukkan musuh terbesar, Budi. Bukan orang lain, tapi bayangan dirimu sendiri. Fajar mulai merekah di ufuk timur. Pasar Karawang perlahan terbangun dari ketakutan dan kekalutan. Di sana, di antara hiruk-pikuk kehidupan yang berjalan kembali, Budi tahu perjuangannya belum selesai. Namun malam ini, ia belajar bahwa perubahan dimulai dari menerima diri sendiri. Dengan langkah mantap, ia bersiap menyongsong hari baru, menatap masa depan yang lebih cerah dan penuh harapan. Ini adalah babak baru kehidupannya. Pagi itu, udara pasar Karawang terasa berbeda. Suara pedagang mulai ramai, tawa anak-anak berlarian, dan aroma tempe goreng yang semerbak mengisi ruang. Budi berdiri di depan warung tempe Mbah Sarmo dengan senyum tipis. Meski lelah, ada cahaya harapan di matanya. Setelah malam penuh pergulatan dengan bayangan dirinya sendiri, ia tahu hari ini adalah titik awal baru. Bukan sekadar melanjutkan hidup, tapi membangun kembali kepercayaan yang dulu hilang. Warga pasar mulai memperhatikannya. Beberapa yang sempat mencemoohnya kini melihat perubahan nyata. Kalau dulu Budi pemuda kasar, sekarang dia mulai berubah, bisik seorang pedagang sayur. Namun, tidak semua percaya. Ada juga yang mengawasi dari jauh dengan tatapan waspada. Budi tahu, membangun reputasi tak semudah membalikkan telapak tangan. Dia harus bekerja lebih keras, membuktikan bahwa masa lalunya bukan takdir yang harus terus dibawa. Di bawah bimbingan Mbah Sarmo, Budi mulai belajar cara berdagang yang jujur dan sopan. Ia mengatur warung dengan rapi, membantu pelanggan dengan sabar, dan bahkan membagikan tempe gratis kepada anak-anak yang kelaparan. Usahanya perlahan menyentuh hati warga, mencairkan kebekuan yang sempat menggantung di pasar. Namun, di balik itu,
ancaman dari sisa ajian rawa rontek belum sepenuhnya hilang. Suatu sore, saat Budi tengah menutup warung, bayangan gelap muncul dari balik gang sempit. Sekelompok pemuda bertato dan bersenjata tajam melangkah mendekat. Mereka adalah anak buah Gombloh yang tersisa, bertekad membangkitkan kembali kekuasaan ajian hitam di Karawang. Kau pikir bisa melupakan kami begitu saja, Budi? Salah satu dari mereka mengancam. Jantung Budi berdegup cepat, tapi ia tetap berdiri tegak. Dengan tenang, Budi menjawab, gua nggak sendiri. Pasar ini dan Mbah Sarmo juga bersamaku. Wajah para pemuda itu berubah sinis. Mereka melancarkan serangan, tapi Budi sudah belajar banyak. Gerakannya lincah, dipenuhi energi Bandrong yang kini menjadi perisai dan senjatanya. Pertarungan sengit pecah di gang kecil, suara benturan dan teriakan menggema hingga ke ujung pasar. Meski kalah jumlah, semangat Budi lebih kuat. Ia mampu melumpuhkan satu demi satu lawannya, mengingatkan mereka bahwa kekuatan sejati bukanlah teror dan ancaman, tapi keberanian melawan kegelapan dalam diri sendiri. Ketika anak buah Gombloh mundur, warga pasar keluar dari persembunyian, memberi dukungan dengan tepuk tangan dan sorak-sorai. Ini baru permulaan, gumam Budi dalam hati. Malam itu, Mbah Sarmo duduk di samping Budi di depan warung. Kau sudah melangkah jauh, anakku. Tapi ingat, jalan yang benar kadang penuh duri. Jangan pernah lelah untuk terus berjuang. Budi mengangguk, menyadari bahwa perjuangan melawan kegelapan bukan hanya tentang kekuatan fisik, tapi juga tentang kekuatan hati. Dengan tekad bulat, ia bersiap menghadapi apapun yang akan datang, demi masa depan pasar Karawang yang damai dan penuh harapan. Pasar Karawang yang semula mulai hidup dengan damai kini kembali dirundung ketegangan. Beberapa hari setelah pertarungan di gang sempit, muncul bisikan-bisikan tentang seorang pria bertubuh besar dan berwajah dingin yang datang dari luar kota. Namanya Andra, pria yang dikenal memiliki ilmu hitam lebih kuat dari ajian rawa rontek. Penduduk mulai merasa gelisah, takut bahwa ancaman yang dulu diusir kembali dengan kekuatan yang jauh lebih besar. Budi yang tengah menyusun rencana bisnis. Tempenya mendengar kabar itu dari seorang pedagang sayur. Matanya menyipit, menandakan kecemasan yang mulai tumbuh. Kalau ini benar, bukan hanya gua yang harus siap, tapi seluruh pasar, gumamnya pelan. Mbah Sarmo mengangguk sambil menatap ke kejauhan. Ilmu Bandrong memang kuat, tapi ada ilmu hitam lain yang bisa menembus pertahanan itu. Kita harus lebih waspada, anakku. Hari-hari berikutnya, Andra mulai muncul di pasar, berjalan dengan langkah berat, tatapan tajamnya menyapu setiap sudut. Para pedagang berbisik takut, sebagian memilih mengunci dagangannya lebih awal. Andra sendiri tak banyak bicara, tapi aura gelap yang menyelimutinya membuat udara di sekitarnya terasa mencekam. Ini bukan hanya soal kekuatan fisik, tapi soal pengaruh yang bisa menghancurkan jiwa, kata Mbah Sarmo. Budi merasa terbebani. Ia tahu jika Andra sampai menguasai pasar, semua yang sudah dibangunnya akan hancur. Ia mulai melatih diri lebih keras, menggali ilmu Bandrong yang dulu diajarkan Mbah Sarmo dengan tekun. Namun kali ini, bukan sekadar untuk melawan fisik, tapi untuk menjaga ketenangan dan menguatkan hati. Kita harus menang bukan hanya dengan tenaga, tapi juga dengan kebijaksanaan, katanya pada dirinya sendiri. Sementara itu, Andra mulai mengumpulkan pengikut-pengikutnya, para preman dan orang-orang yang haus kekuasaan. Mereka merencanakan aksi untuk menguasai pasar dan mengembalikan kekuasaan gelap. Saat malam tiba, bayangan-bayangan gelap itu bergerak di antara lorong-lorong pasar, meninggalkan jejak ketakutan. Pasar yang dulu penuh warna kini berubah menjadi medan pertempuran yang tak terlihat. Di tengah tekanan yang makin berat, Budi mendapat dukungan tak terduga. Seorang pemuda bernama Raka, yang dulunya bagian dari kelompok Andra, datang kepada Budi dengan penyesalan yang dalam. Aku ingin keluar dari kegelapan itu. Aku ingin bantu kau, Pak Budi, ujar Raka dengan mata berkaca-kaca. Budi menyambutnya dengan hati terbuka, menyadari bahwa kebaikan bisa muncul dari tempat yang paling gelap sekalipun. Dengan bergabungnya Raka, Budi dan Mbah Sarmo mulai menyusun strategi baru. Mereka tahu Andra bukan lawan biasa. Ini bukan hanya tentang kekuatan ilmu, tapi juga tentang siapa yang bisa bertahan lebih lama dalam peperangan jiwa dan pengaruh. Pasar Karawang kini memasuki babak baru, babak pertarungan antara cahaya dan bayangan yang akan menentukan nasib mereka semua. Sejak bergabungnya Raka, suasana di warung tempe Budi berubah menjadi pusat perencanaan. Raka dengan pengetahuan tentang gerak-gerik Andra dan anak buahnya,
memberi informasi berharga yang tak bisa didapatkan Budi sebelumnya. Mereka mulai merancang strategi untuk menghadapi serangan berikutnya, bukan dengan kekerasan langsung, tapi dengan cara cerdik yang dapat mematahkan pengaruh Andra di pasar. Kita harus potong sumber daya mereka dulu, ujar Budi dengan tatapan tajam. Mbah Sarmo turut membantu memberikan wejangan bijak. Pertempuran fisik hanyalah sebagian kecil dari perjuangan. Ingat, mengalahkan musuh dalam hati dan pikiran jauh lebih penting. Maka, Budi dan Raka mulai menggalang dukungan dari para pedagang dan warga pasar, membangun solidaritas yang selama ini lemah akibat ketakutan. Mereka mengajak satu persatu untuk bersatu, melawan intimidasi dengan keberanian bersama. Andra yang mengetahui gerak-gerik pasukannya terhambat, merasa frustrasi. Ia mengirimkan pesan melalui anak buahnya bahwa siapa saja yang berani menentangnya akan dihukum berat. Namun, ancaman itu justru membuat warga semakin bangkit, menumbuhkan rasa solidaritas dan keberanian yang belum pernah ada sebelumnya. Pasar Karawang berubah menjadi benteng yang sulit ditembus, bukan karena tembok fisik, tapi karena tekad yang menyatu. Suatu malam, Budi dan Raka menyelinap ke markas Andra untuk menyadap komunikasi dan mencari kelemahan. Di sana, mereka menemukan rahasia besar. Andra bergantung pada sebuah mantra hitam yang menguras tenaga dan pikiran pengikutnya. Jika mantra itu bisa diputus, kekuatan Andra akan melemah drastis. Informasi ini menjadi kunci penting dalam strategi mereka ke depan. Namun risiko tinggi menghantui misi itu. Saat keluar dari markas, mereka hampir tertangkap oleh pengawal Andra. Kejar-kejaran menegangkan berlangsung di lorong-lorong gelap pasar. Berkat kelincahan dan ilmu Bandrong yang diasah terus, Budi dan Raka berhasil lolos dengan nyaris tanpa cedera. Peristiwa itu membakar semangat mereka, menambah tekad untuk segera menuntaskan konflik ini. Keesokan harinya, Budi mengumpulkan seluruh warga pasar. Dengan penuh semangat, ia menjelaskan rencana pemutusan mantra Andra yang menjadi sumber kekuatan gelap. Mereka sepakat membentuk kelompok penjaga dan pembela pasar, dengan Budi dan Raka sebagai pemimpinnya. Rasa takut perlahan berubah menjadi keberanian, dan pasar pun mulai bersiap menghadapi pertempuran besar yang tak hanya soal otot, tapi juga kepercayaan dan solidaritas. Di sisi lain, Andra merasakan tekanan yang semakin berat. Ia tahu waktu tidak berpihak padanya. Namun, dendam dan ambisinya membuatnya semakin nekat. Ia berjanji dalam hati untuk menghancurkan Budi dan seluruh pasar Karawang, apapun risikonya. Konflik yang sudah lama terpendam kini menggelegak, siap meledak menjadi peperangan dahsyat yang akan menentukan siapa penguasa sebenarnya. Malam itu, Budi duduk termenung di depan warungnya. Angin malam berhembus pelan membawa aroma tempe goreng yang hangat, seolah memberi penghiburan dan harapan. Ia menatap langit penuh bintang, berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia akan melindungi pasar ini dengan segenap jiwa dan raga. Perang strategi telah dimulai, dan tak ada jalan mundur bagi siapapun yang mencintai kedamaian di Karawang. Malam itu, suasana pasar Karawang dipenuhi ketegangan luar biasa. Angin dingin berhembus membawa aroma pembakaran kecil yang dibuat oleh para penjaga pasar. Mereka berdiri berjaga di tiap sudut, waspada terhadap ancaman Andra dan anak buahnya. Budi dan Raka mengatur formasi, menyiapkan setiap orang untuk menghadapi serangan yang tak terhindarkan. Lampu-lampu warung mulai dipadamkan satu persatu, menciptakan kegelapan yang akan menjadi medan pertempuran. Tepat tengah malam, bayangan hitam mulai bergerak dari arah gang-gang pasar. Andra bersama puluhan pengikutnya muncul seperti roh jahat yang menyelimuti malam. Suasana sunyi berubah menjadi gaduh, suara langkah kaki, teriakan perintah, dan gesekan senjata memenuhi udara. Budi dan para penjaga bergerak cepat, menghalau serangan pertama dengan keberanian dan kecermatan. Pertarungan sengit pecah di antara lorong-lorong sempit pasar. Batu, kayu, dan alat seadanya menjadi senjata. Budi menunjukkan kekuatannya dengan ilmu Bandrong, gerakannya cepat dan penuh tenaga, melumpuhkan lawan satu persatu. Namun Andra juga tak kalah, menggunakan ilmu hitam yang membuatnya seperti bayangan tak terlihat, sulit ditangkap. Duel antara Budi dan Andra pun tak terhindarkan, menjadi pusat perhatian semua. Saat berhadapan, aura mereka bertabrakan, menggetarkan udara sekitar. Budi berusaha keras menembus pertahanan Andra, sementara Andra melancarkan serangan mantra yang menyakitkan. Pertarungan bukan hanya soal fisik, tapi juga ketahanan mental dan kekuatan jiwa. Mereka berdua tahu, yang kalah akan kehilangan segalanya, pasar, kehormatan, dan mungkin nyawa. Sementara itu,
Raka dan para penjaga lain bertarung mati-matian melawan sisa pasukan Andra. Suara jeritan dan benturan membuat pasar seolah menjadi medan perang kuno. Namun, berkat latihan dan solidaritas yang telah dibangun, penjaga pasar mampu menahan gelombang serangan. Mereka juga mulai memutus rantai mantra hitam yang selama ini memperkuat Andra. Dalam puncak pertarungan, Budi berhasil menemukan celah dan melancarkan jurus Bandrong Pamungkas yang diwariskan Mbah Sarmo. Dengan tenaga penuh, ia menebas bayangan gelap Andra yang langsung terguncang dan terjatuh. Kekuatan hitam yang selama ini melindunginya mulai memudar. Andra yang terdesak marah dan mencoba melarikan diri, namun Raka dengan cepat menghadangnya. Ketika fajar mulai menyingsing, pasukan Andra yang tersisa mundur dalam kekalahan. Pasar Karawang kembali sunyi, hanya suara napas para pejuang yang masih terdengar. Budi dan para penjaga berdiri dengan penuh luka, tapi senyum kemenangan mengembang di wajah mereka. Mereka telah mempertahankan pasar, bukan hanya dengan ilmu dan tenaga, tapi dengan hati yang penuh keberanian dan kesetiaan. Malam itu menjadi titik balik, sebuah legenda baru lahir di Pasar Karawang. Budi, si preman yang berubah menjadi pelindung, berdiri tegak di tengah kerumunan warga yang kini memandangnya dengan hormat dan harapan. Pasar yang dulu dipenuhi bayang-bayang kelam kini kembali menjadi tempat penuh kehidupan dan damai. Namun, di dalam hati Budi, ia tahu perjuangan ini belum berakhir sepenuhnya, hanya saja, kini mereka telah siap menghadapi apapun yang datang. Fajar mulai menyinari Pasar Karawang yang kini tampak berbeda. Sisa-sisa pertempuran malam tadi masih meninggalkan jejak, bekas kobaran api, puing kayu, dan aroma asap yang menggantung di udara. Namun di balik kehancuran itu, ada harapan baru yang tumbuh. Pedagang dan warga mulai keluar dari persembunyian, saling berpelukan dan mengucapkan terima kasih kepada Budi dan para penjaga. Pasar perlahan hidup kembali. Budi duduk di depan warungnya, tubuhnya yang penuh luka mulai mengeringkan keringat dan darah. Meski kemenangan diraih, ia merasakan beban berat di dadanya. Ini baru permulaan, gumamnya, matanya menatap jauh ke depan. Mbah Sarmo datang menghampiri, menepuk bahu Budi dengan lembut, "Jangan biarkan kemenangan ini membuat kita lengah, anakku. Ancaman lain bisa datang kapan saja." Kehadiran Raka di sisi Budi membawa energi baru. Ia bertekad membantu membangun kembali pasar dan menjaga keamanan. Namun, dalam hatinya masih tersimpan rasa takut akan kemungkinan balas dendam Andra yang mungkin belum benar-benar hancur. "Kita harus tetap waspada, Pak Budi. Kalau Andra punya ilmu hitam sehebat itu, siapa tahu dia punya rencana lain," kata Raka dengan serius. Suasana damai mulai terasa, tapi bayang-bayang ketakutan masih membayang. Beberapa pedagang yang dulu tergoda oleh janji Andra memilih pergi meninggalkan pasar. Namun, mayoritas tetap bertahan, percaya pada perlindungan Budi dan kekuatan solidaritas mereka. Pasar Karawang kini bukan sekadar tempat berdagang, tapi juga simbol perlawanan dan keberanian. Di tengah pemulihan, Mbah Sarmo mulai mengajarkan ilmu Bandrong secara terbuka kepada para pemuda pasar. Ia percaya kekuatan yang diwariskan tidak hanya untuk melindungi pasar, tapi juga untuk menjaga nilai-nilai keadilan dan keberanian. Anak-anak muda mulai tertarik, menganggap ilmu itu sebagai cara untuk mempertahankan harga diri dan martabat mereka di tengah dunia yang keras. Namun, di balik itu semua, ada suara lembut yang mengintip dari balik bayang-bayang. Sebuah sosok misterius mengamati pasar dari kejauhan, wajahnya tertutup oleh sorban hitam. Ia menyimpan dendam lama dan rencana baru yang jauh lebih berbahaya daripada Andra. Pasar Karawang yang baru saja lepas dari cengkeraman kegelapan kini harus bersiap menghadapi badai yang lebih besar. Budi merasakan getaran itu, sebuah perasaan yang tak bisa ia abaikan. Ia tahu tugasnya sebagai pelindung pasar masih jauh dari selesai. Dengan tekad yang lebih kuat dari sebelumnya, ia berdiri dan memanggil para penjaga. "Kita harus bersiap, teman-teman. Damai ini adalah kesempatan untuk menjadi lebih kuat, bukan untuk lengah." Suara tegasnya menggema di antara kerumunan. Malam hari menjelang, Pasar Karawang kembali tenang, tapi hati Budi dan para penjaga berdebar menanti apa yang akan datang. Mereka sadar, perjuangan melawan kegelapan bukan hanya soal satu orang atau satu malam, tapi sebuah perjalanan panjang yang membutuhkan keberanian, kebijaksanaan, dan persatuan. Pasar itu adalah rumah mereka, dan mereka siap mempertahankannya sampai akhir. Seiring waktu berlalu, Pasar Karawang mulai kembali pulih. Suasana yang sempat mencekam berubah menjadi hangat,
dipenuhi tawa pedagang dan aroma makanan yang menggoda. Namun, di balik kebahagiaan itu, Budi merasakan gelisah yang tak pernah hilang. Malam-malamnya penuh mimpi buruk tentang sosok misterius berkerudung hitam yang menatapnya dengan mata penuh dendam. Seolah bayangan masa lalu yang ingin menghancurkan kedamaian yang baru terjalin. Sosok itu bukan sembarang musuh. Dari bisikan para tetua pasar yang pernah mengenal sejarah lama, Budi mengetahui bahwa pria itu adalah Arman, mantan murid Mbah Sarmo yang dulu hilang entah kemana. Dulu, Arman dikenal memiliki ilmu hitam yang sangat kuat dan ambisius untuk menguasai pasar dan sekitarnya dengan cara apapun, termasuk menggunakan ilmu terlarang. Kembalinya Arman bisa menjadi ancaman yang jauh lebih besar daripada Andra. Kabar tentang Arman yang mulai bergerak kembali menyebar dengan cepat di kalangan pedagang. Beberapa merasa takut, beberapa merasa penasaran, dan sebagian lagi justru ingin melawan. Budi tahu, untuk menghadapi musuh seperti ini, kekuatan fisik saja tidak cukup. Ia harus mengasah ilmu Bandrong lebih dalam lagi dan mempersiapkan mental para penjaga yang kini menjadi pilar utama pasar. Mbah Sarmo kembali muncul dengan membawa sebuah kitab kuno yang berisi ajian-ajian yang lebih tinggi dan sakti. "Ini warisan dari leluhur kita," katanya pelan kepada Budi, "dengan ini, kamu bisa menghadapi kegelapan yang lebih pekat. Tapi ingat, kekuatan itu juga harus diiringi dengan hati yang bersih dan niat yang tulus." Budi menerima kitab itu dengan rasa hormat dan berat hati, sadar bahwa perjuangan mereka belum selesai. Sementara itu, Arman mulai mengirimkan mata-mata ke pasar Karawang. Bayangan gelap yang tersembunyi di balik kerumunan mulai mengintai dan mengacaukan ketenangan. Beberapa pedagang mendapat ancaman halus, tanda bahwa Arman tak main-main untuk menguasai wilayah itu kembali. Raka dan para penjaga mulai merasakan tekanan yang berbeda, lebih berat dan berbahaya dari sebelumnya. Budi mengadakan pertemuan rahasia bersama para penjaga. Ia mengingatkan bahwa ancaman terbesar datang dari dalam diri sendiri, yaitu rasa takut dan putus asa. "Kita harus tetap bersatu dan menjaga kepercayaan satu sama lain," ujarnya dengan tegas. Mereka sepakat untuk menjaga pasar dengan cara yang lebih bijaksana, menggabungkan ilmu, strategi, dan rasa solidaritas. Malam harinya, Budi duduk di beranda warungnya, membuka kitab kuno yang baru saja diterimanya. Halaman demi halaman dibaca dengan seksama, setiap ajian diserap dengan penuh konsentrasi. Angin malam membawa bisikan yang seolah-olah memberi kekuatan baru. Namun di kejauhan, bayangan Arman yang mengintai tersenyum dingin, yakin bahwa pertempuran sesungguhnya akan segera dimulai. Pasar Karawang kini memasuki babak baru yang penuh ketegangan. Budi sadar, musuh lama yang kembali bukan hanya membawa bahaya bagi pasar, tapi juga menguji batas kekuatan dan kebijakannya sebagai pelindung. Pertempuran batin dan fisik yang lebih berat menanti di depan, dan hanya mereka yang berani dan setia yang akan mampu bertahan. Malam itu, pasar Karawang kembali diselimuti gelap yang pekat. Angin dingin berhembus, seakan membawa bisikan ancaman yang sudah lama dinanti. Budi berdiri di tengah lapangan pasar, kitab kuno di tangan, memancarkan aura kuat yang membuat para penjaga berkumpul di sekelilingnya. Mereka tahu, saat ini adalah waktu untuk melawan Arman sekali dan untuk selamanya. Dari balik bayang-bayang, Arman muncul dengan tatapan penuh kebencian yang membara. Tubuhnya memancarkan energi hitam yang menakutkan, menyelimuti sekitarnya dengan kegelapan. "Kamu pikir bisa menghalangiku, Budi? Aku adalah kekuatan yang tak bisa kau kalahkan," bentaknya dengan suara menggelegar. Suasana menjadi hening sesaat, diikuti oleh dentuman suara pertempuran yang akan mengguncang pasar. Pertarungan antara Budi dan Arman berlangsung sengit. Keduanya saling melancarkan serangan ilmu dan tenaga, memanifestasikan kekuatan dalam bentuk yang luar biasa. Budi dengan ilmu Bandrong yang murni berusaha menembus kegelapan Arman yang diwarnai ajian hitam dan sihir gelap. Setiap pukulan dan tendangan mereka menyisakan jejak energi yang bergetar di udara, membuat semua saksi terpana sekaligus waspada. Para penjaga pasar bertarung melawan mata-mata dan pengikut Arman yang tersisa, mempertahankan titik penting agar Budi bisa fokus melawan musuh utamanya. Raka yang paling dekat dengan Budi, memimpin para penjaga dengan keberanian tanpa kompromi, menangkis serangan demi serangan yang terus datang. Solidaritas dan keberanian mereka membentuk benteng kuat di tengah kekacauan. Budi, meski tubuhnya sudah lelah dan penuh luka, terus bertahan. Ingatan akan Mbah Sarmo, para pedagang, dan kehangatan pasar yang selama ini dilindunginya menjadi sumber kekuatan baru. Dengan suara penuh tekad,
ia mengerahkan seluruh ilmu Bandrong yang dimilikinya, mengeluarkan jurus pamungkas yang selama ini tersembunyi dalam kitab kuno. Sebuah gelombang cahaya putih membahana menembus kegelapan Arman. Arman terhuyung, tubuhnya mulai memudar oleh sinar itu. Namun sebelum benar-benar kalah, ia berusaha menyerang balik dengan mantra terakhir yang penuh kebencian. Tapi Budi, dengan konsentrasi penuh dan hati yang bersih, mampu menangkis dan membalikkan serangan itu menjadi energi yang menghancurkan. Dalam ledakan cahaya yang menerangi seluruh pasar, Arman akhirnya tumbang dan kekuatannya lenyap. Pasar Karawang kembali tenang, cahaya fajar menerobos masuk, menyapu kegelapan yang tersisa. Para pedagang dan penjaga berkumpul mengelilingi Budi yang berdiri tegak walau tubuhnya lemah. Mereka bersorak dan menangis bahagia, mengetahui bahwa ancaman yang selama ini menghantui telah berakhir. Budi tersenyum lemah, merasa lega tapi juga tahu tugasnya sebagai pelindung belum benar-benar selesai. Hari baru dimulai bagi Pasar Karawang. Budi dan para penjaga siap membangun kembali bukan hanya pasar, tapi juga kepercayaan dan solidaritas yang lebih kuat dari sebelumnya. Pasar itu bukan lagi sekadar tempat jual beli, tapi simbol perjuangan, keberanian, dan harapan. Budi memandang ke depan, yakin bahwa selama hati mereka tetap bersatu, tidak ada kegelapan yang tak bisa mereka kalahkan. Pasar Karawang pagi itu ramai seperti biasa. Pedagang sayur, tukang daging, hingga penjual bumbu dapur sibuk melayani pembeli. Di antara hiruk-pikuk itu, suasana mendadak berubah saat suara langkah sepatu bot menginjak aspal basah terdengar dari arah selatan pasar. Semua yang mendengarnya spontan menoleh. Beberapa langsung membereskan dagangan, beberapa lagi memasang wajah waspada. Sosok tinggi besar dengan rambut cepak dan tatapan tajam itu tak lain adalah Budi, preman paling ditakuti di Pasar Karawang. Budi bukan sembarang preman. Selain dikenal kejam, ia diyakini memiliki ajian rawa rontek, ilmu hitam yang membuatnya bangkit setiap kali dibunuh. Dalam bentrok antar preman sebelumnya, tubuhnya pernah ditusuk obeng dan digebuk linggis, namun ia tetap bangkit seolah tak kenapa-kenapa. Itu membuat semua orang pasar tunduk. Bahkan kepala pasar pun memilih diam daripada berurusan dengan pria bertato kepala macan di dada kirinya itu. "Mana setoran lo, Kang Ujang?" bentaknya pagi itu kepada tukang ikan. Kang Ujang yang sudah sepuh hanya mengangguk-angguk sambil menyerahkan lembaran lusuh 50 ribuan. Tangan Budi merampasnya tanpa basa-basi, lalu menepuk-nepuk dagu Kang Ujang dengan kasar. "Jangan sampai gue datang 2 kali ya, kakek bau ikan," katanya seraya tertawa kecil yang dingin, penuh ejekan. Setelah menagih ke beberapa lapak, langkah Budi terhenti di pojokan pasar, tempat yang jarang ia perhatikan sebelumnya. Di sana, seorang kakek tua mengenakan peci lusuh dan sarung batik, duduk tenang di atas tikar, menjajakan tempe bungkus daun pisang. Dagangannya sederhana, namun wajahnya tenang, nyaris tanpa rasa takut. Budi mendekat sambil meludah ke samping. "Lo baru jualan di sini, kek?" Kakek itu menoleh pelan, matanya teduh namun dalam, seperti menyimpan sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. "Iya, nak, saya cuma jual tempe, nggak ganggu siapa-siapa," katanya lirih namun jelas. Kata-katanya tak mengandung rasa takut sedikit pun, membuat Budi mengernyit. "Semua yang dagang di sini harus setor, termasuk lo," gertaknya, suaranya mulai naik. "Aku hanya jual tempe, nak. Untungnya pun tak seberapa, buat makan saja pas-pasan," jawab si kakek tenang. Kalimat itu, bukannya menyentuh hati Budi, malah membangkitkan amarahnya. Ia membalik satu keranjang tempe kakek itu dengan kaki, membuat tempe-tempe terlempar ke tanah becek. "Kalau lo nggak setor, lo nggak boleh dagang di sini." Para pedagang di sekeliling hanya bisa menunduk. Tak ada yang berani melawan. Tapi ada sesuatu yang aneh. Beberapa dari mereka tampak saling berbisik, menyebut nama Mbah Sarmo dengan suara pelan dan gemetar. Seorang ibu-ibu bahkan berkata pelan, "Itu kakek bukan orang sembarangan. Dulu dia jawara Banten." Namun Budi tak mendengar dan tak peduli. Baginya, tak ada yang lebih tinggi dari kekuasaan yang ia genggam. Ia tak tahu bahwa hari itu adalah awal dari kehancuran kesombongannya. Dan lelaki renta yang ia hina itu bukanlah pedagang biasa, melainkan penjaga ilmu tua yang telah lama terpendam, ilmu Bandrong, yang mampu menumbangkan raja kegelapan sekalipun. Matahari mulai naik, namun suasana Pasar Karawang masih diliputi ketegangan. Kakek tua yang dagangannya dibanting oleh Budi duduk bersila, memunguti satu persatu tempe yang berceceran di tanah. Tangannya gemetar,
bukan karena takut, tapi karena usia yang sudah tak muda lagi. Tak ada amarah di wajahnya, hanya sorot kesabaran yang dalam. Ia tak menatap Budi, tak mengumpat, tak membalas. Hanya diam, seolah menanggung beban yang hanya bisa dipikul oleh mereka yang telah menelan pahit getir dunia. Gue bilang pergi, jangan lo ngotot jualan di sini. Hardik Budi lagi, suaranya menggelegar, memancing sorot mata pedagang yang lain. Namun tak satu pun yang berani mendekat, apalagi melerai. Mereka tahu, menyentuh urusan Budi sama dengan menyentuh maut. Tapi kakek itu tetap tak bergeming, dan justru mulai merapikan kembali tikarnya, meletakkan tempe yang masih layak jual ke atas nampan rotan. Aku hanya cari makan, nak. Bukan cari ribut, ucap sang kakek lirih. Namun kalimat itu seperti cambuk bagi Budi. Ia merasa direndahkan oleh keberanian tanpa suara itu. Emosinya naik, ia mengangkat kaki kanannya, hendak menyepak kembali dagangan kakek itu. Tapi sebelum kakinya bergerak, seorang ibu penjual sayur berteriak, "Jangan, Bat. Dia itu Mbah Sarmo." Langkah Budi terhenti sejenak, nama itu menggantung di udara. Ia menatap si ibu dengan pandangan bingung. "Siapa?" tanyanya kasar, tapi si ibu hanya menggeleng, menunduk sambil bergumam, "Lo udah kelewat batas, Bat." Kakek itu, dulunya jawara. Budi mendengus, mengira itu hanya dongeng. "Jawara, ini tahun berapa, Bu?" "Udah gak zaman," katanya sambil tertawa, tapi jauh di dalam dadanya, ada sedikit rasa tak nyaman. Kata, "Jawara, masih punya gema di Karawang, apalagi kalau itu berasal dari Banten." Wilayah itu dikenal sebagai tanah para pendekar tua, penjaga ilmu-ilmu yang sekarang dianggap mitos oleh anak-anak muda macam Budi. Mbah Sarmo tak berkata apa-apa. Ia berdiri perlahan, tubuhnya ringkih namun penuh wibawa. Ia memandangi Budi, dan di matanya tergambar satu hal iba. "Kau masih muda, tapi terlalu sombong. Sombong membuat manusia lupa pada batas," katanya pelan, namun cukup keras untuk didengar semua orang di sekitar. Suasana pasar hening, hanya terdengar suara bebek dari lapak sebelah. Budi memandangi kakek itu dengan penuh benci. "Gue bakal balikin kata-kata lo, kek. Besok pagi, gue tunggu lo di tengah alun-alun pasar. Kalau lo bener-bener jawara, lawan gue 1 lawan 1. Ujarnya lantang, lalu berbalik sambil tertawa menantang. Pedagang-pedagang tercekat, sebagian langsung menutup lapaknya lebih awal. Mereka tahu, besok bukan hari biasa. Besok akan ada darah yang tumpah di pasar Karawang. Dan di bawah terik matahari yang mulai menyengat, Mbah Sarmo berdiri diam. Matanya menatap langit, bibirnya bersikir dalam hati. Pertarungan yang ia hindari selama puluhan tahun kini datang menghampirinya lagi. Ia tahu, ajian Bandrong yang telah lama ia kubur dalam ketenangan akan kembali harus menyala. Kabar tantangan Budi kepada Mbah Sarmo menyebar cepat seperti angin badai yang melintasi sawah-sawah Karawang. Para pedagang pasar, tukang parkir, tukang becak, hingga pemulung pun memperbincangkannya. Budi nantang Mbah Sarmo di alun-alun pasar besok pagi. Begitu isi bisik-bisik yang bergema dari satu mulut ke mulut lain. Sebagian tak percaya, sebagian lagi menahan napas, tahu bahwa yang akan terjadi bukanlah adu otot biasa, tapi bentrokan antara ilmu hitam dan ilmu tua yang telah lama tak tampak. Di sudut pasar, seorang pedagang mie ayam tua berkata lirih pada pembelinya, "Dulu waktu muda, Mbah Sarmo dikenal sebagai pemilik ajian Bandrong, ajian warisan jawara tanah Banten yang konon bisa meremukkan tulang dengan satu pukulan." Pembelinya hanya menelan ludah. Ilmu Bandrong bukan sembarang cerita rakyat. Di masa lalu, itu adalah jurus pamungkas para jawara pengayom kampung, disegani, ditakuti, dan dihormati. Tapi zaman telah berubah. Ilmu-ilmu tua itu dianggap usang. Hingga kini, saat satu nama muncul kembali ke permukaan. Sementara itu di tempat lain, Budi duduk di warung kopi, dikelilingi 3 anak buahnya. Ia tampak santai, menyulut rokok sambil tertawa lebar. "Gue heran, kenapa semua orang takut sama kakek renta itu?" katanya seraya meniup asap ke langit-langit warung. Salah satu anak buahnya, Harry, mencoba mengingatkan, "Tapi Bat, gua denger dulu dia emang jawara beneran, punya ilmu Bandrong, Bat. Orang-orang bilang bisa bikin lawan muntah darah cuma kena 1 tamparan." Budi tertawa keras, lalu memukulkan tangan ke meja. "Gue punya rawa rontek, kalaupun gue dibunuh, gue bangkit lagi. Kakek itu bakal gue permalukan di depan semua orang. Biar tahu siapa penguasa pasar Karawang yang sebenarnya."
Ucapannya terdengar seperti pengumuman perang. Tapi jauh di balik sorot matanya yang garang, ada rasa penasaran yang diam-diam tumbuh. Ia tak pernah menghadapi lawan seumur Mbah Sarmo, lawannya selama ini hanya preman-preman muda yang mengandalkan otot. Di rumah kecilnya yang berada di pinggiran sawah, Mbah Sarmo duduk bersila di ruang tengah. Di hadapannya, dupa menyala perlahan, mengepulkan asap tipis yang membentuk garis-garis lembut ke langit-langit. Di hadapannya terletak sebuah keris kecil berbalut kain kuning dan sebungkus serbuk akar wangi. Ia membisikkan doa-doa yang tak lagi dikenal oleh generasi muda. Ya Allah, aku tak ingin menumpahkan darah. Tapi bila tak ada jalan lain, bimbinglah aku. Bayangan masa mudanya perlahan terlintas di benaknya. Suara gemuruh sabung jawara, dentuman kaki di tanah, dan deru napas lawan-lawannya yang tumbang satu persatu. Ia telah meninggalkan semua itu demi ketenangan, memilih menjual tempe dan hidup dalam kesederhanaan. Namun dunia kini mengusiknya lagi. Ia bukan hanya membela harga diri, tapi juga menjaga adab yang kini diludahi oleh para pemuda arogan seperti Budi. Malam menjelang, dan pasar Karawang pelan-pelan menutup aktivitasnya. Tapi tak seperti malam biasa, malam ini semua orang resah. Di dalam hati mereka, tumbuh pertanyaan yang menggantung di udara, apakah Mbah Sarmo akan benar-benar melawan? Dan bila ya, bisakah seorang kakek tua menundukkan sosok setangguh Budi Sirawarontek? Sementara langit mendung menggantung di atas Karawang, bumi seakan menahan napas. Karena besok pagi, bukan sekadar dua tubuh yang akan bertarung, tapi dua zaman, dua kekuatan, dan dua jalan hidup yang tak bisa saling berdamai. Fajar mereka perlahan di atas pasar Karawang. Kabut tipis menggantung di antara deretan los dan warung, menciptakan suasana seperti medan perang yang tengah menanti tabuh genderang. Belum juga matahari naik sempurna, puluhan warga sudah berkumpul di alun-alun depan pasar. Tak ada pedagang yang buka, tak ada pembeli yang datang. Semua pandangan tertuju pada satu tempat, ruang kosong di tengah lapangan tanah yang akan menjadi saksi pertempuran tak biasa pagi ini. Budi datang paling